Siapa guru beliau? Guru beliau yang kalian tidak bisa lihat. Oh, gurunya gaib. Seekor naga besar. Aya naon? Ki Jarot ya aya naon? Jarot. Kami ingatkan untuk Sobat Mata Langit, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share channel ini. Dan juga satu lagi, jangan lupa untuk bunyikan loncengnya, agar kalian tetap mendapatkan informasi ketika ada postingan yang terbaru. Ya, Sobat Mata Langit, tetap di Mata Langit karena saya Ratna Listi Saya Panglima Langit, akan terus melacak dan menelisik jejak mistik lewat Mata Langit. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, kembali lagi di program spesial kesayangan kita semuanya, yaitu Mata Langit. Dan kami saat ini sudah berada di sebuah tempat, di sini merupakan tempat bersejarah, namanya adalah Prasasti Batu Tulis yang terletak di Bogor. Dan di sini memang banyak cerita tentang sejarahnya maupun tentang hal-hal mistis yang ada di sini. Nah, Panglima, sebelum Panglima memantau situasi di sini, apakah sebaiknya kita ketemu dulu dengan kuncennya ya? Boleh, boleh. Memang sebenarnya dari tadi nih hawanya sudah sangat berasa ya. Energinya, frekuensi getarannya tuh sangat luar biasa di sini. Tapi untuk lebih jelasnya pengungkapan kita akan temuin kuncennya dulu ya Pak Firman ya. Oke, Panglima, kita ketemu ke kuncennya. Assalamualaikum. Pak Firman ya? Iya. Ayo Pak. Ini adalah Ya. kuncen dari Prasasti Batu Tulis Ya. Bogor. Ya, ini adalah Prasasti Batu Tulis yang konon kabarnya adalah tempat penobatan raja-raja dari Pajajaran. Di bawah kekuatan Prabu Siliwangi tahun 1482 sampai 1521. Adanya Prasasti Batu Tulis ini, di sini dulu tempat penobatan raja-raja Pajajaran. Yang membuat ini putranya Surawisesa tahun 1533. Jadi ini yang membuat tulisan-tulisan ini adalah Putranya Surawisesa. Putranya Siliwangi ya, namanya Surawisesa. Jadi menjelaskan tentang silsilah kebesaran ayahnya waktu dinobatkan di prasasti ini. Di sini ada beberapa buah batu ya, ada batu bertulis dengan hurufnya huruf Palawa dan ada telapak kakinya beliau dengan kesaktiannya. hebat ya. Telapak kaki bisa ada bekasnya di batu. Padahal ini batu loh. Berarti beliau orang sakti ya Pak waktu itu. Iya mungkin zaman orang dulu ya lebih sakti ya. Dan sini ada telapak lutut Nah, juga waktu beliau jongkok sebelah waktu menulis. Seperti apa beliau berdiri sini? Ya, berdiri sini, ini alasnya, kakinya dipasin dua-duanya. Terus Mas yang pegang? ya jongkok, terus jongkok sebelah. Waktu beliau menulis, yang menulis ini Surawisesa, jadi menjelaskan tentang silsilah kebesaran ayahnya waktu dinobatkan di prasasti ini. Berarti ini tapak kaki Di Surawisesa, yang dinobatkan ini namanya Sri Baduga Maharaja, Prabu Siliwangi yang terakhir, tempat penobatan raja-raja Pajajaran tahun 1482. Ya kurang lebih dari 500 tahun lebih ya. Ini ada beberapa buah huruf ya, hurufnya huruf Palawa. Bacanya singkat aja ya. Uangna pun ini sasakala, Prabu Ratu Purane pun diwastu, dia winggaran Sri Baduga Maharaja. Jadi yang dinobatkan di sini namanya Sri Baduga Maharaja. Jadi singkatnya itu semoga selamat beliau yang dinobatkan di sini. Dan di sampingnya itu juga ada batu lingga. Kenapa ada batu lingga? Batu lingga. Coba kita lihat. Batu lingga itu lambang kesuburan. Oh, ini. Ada lingga Yoni kan? Yoni pernah Iya, perempuan, Liga ya? Yoni Hayamuru ya Pak. Nyambungnya ya. Oh, lingga itu lambang kesuburan. Iya. Dan di sebelahnya lagi di sampingnya itu ada batu, tempat sandaran ya, tempat penobatan. Saya pernah dengar Pak, di sini ada batu yang kalau kita punya keinginan itu bisa menjadi pertanda. Katanya menurut Ya, orang katanya dulu, gitu. orang tua Jika dulu, memegangnya dari belakang, Iya. kedua tangannya sampai
Maka mudah-mudahan niat kita dijabah, dikabul sama Allah. Tetap minta sama Allah ya, jangan minta ke batu, nggak boleh kita yang musyrik ya. Minta sama yang mau kuasa ya. Kita berdoa dulu di sini, baca syahadat dulu 3 kali. Kakinya dipasin dua-duanya. Jongkok sebelah. Ingat kita dalam hati, tetap minta sama Allah ya. Udah selesai lalu putar situ belakang. Oh, harus lewat belakang ya? Kita digendong batu ini. Ini batu yang untuk ngetes itu ya? Iya. Contohnya Pak? Tuh. Oh gitu. Kan ada yang nyampe, ada yang enggak. Iya. Coba Panglima nyampe enggak? Iya. Sini dulu. Ya. Sambil Bismillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli berdoa ya. Niat kita dalam hati biar digunakan. Jadi posisi ini tuh Sobat Mata Langit untuk berdoa ya. Berdoanya Bisa tetap muter dari sini ya. bukan minta ke batu, bukan, jangan sampai salah. Nah, lewat belakang batu, kemudian tangan Panglima Iya. akan Berdiri aja. Oh, berdiri aja gini. Turun bawah, turun jongkok. Oh, nyampe. Sampai juga. Nyampe deh. Enggak semua orang nyampe, biar tinggi besar banyak juga yang nggak nyampe. oh gitu ya? Walaupun badannya tinggi, tangannya panjang, Iya. belum tentu sampai. Iya. Kemana lagi prosesnya? Sini. Oh. Coba ya. Yuk Panglima, menghadap ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gini. Bismillah. Ada 15 buah batu ya semuanya Iya. ya. Di dalam ruangan ini ada 6, separuhnya lagi ada di luar di halaman. Berarti yang dalaman lebih banyak ya? Iya, di halaman juga. Nah, pertanyaan saya kenapa hanya 6 ini aja di dalam ruangan gitu Pak? Karena yang di dalam ini yang mungkin ini lebih berfungsi ya, lebih bermakna ya. Maknanya lebih tinggi kan. Terus separuhnya lagi ada di luar, ada batu cukup, ada batu mejanya. Nanti di luar sambil Bapak ceritakan Oke. secara satu persatu. Iya. Saya pengen pantau dulu Ya. energi yang ada di ruangan ini. Ya. Ya, memang dari pertama masuk tadi di depan situ, ini sebenarnya daerah sini seperti kerajaan saya lihat ya, kerajaan goib. Kerajaan goib yang di depan sana saya lihat ada dijaga seperti gajah sangat besar, gajah putih di kiri kanannya. Di kiri kanan gerbang kerajaan goib di petilasan ini ada gajah. Habis itu ada macan. Macan itu bukan satu, saya lihat ada yang warna kuning, ada yang warna putih, banyak sekali macan ya. Jadi seperti macan itu pun udah ada kayak penangkaran ya. Jadi ada anaknya macan itu, ada emaknya, jadi banyak macan di sini banyak sekali. Dan di sekeliling ini saya lihat seperti dijaga ular yang sangat besar. Ular besar, hitam besar kayak ular piton, saya lihat gede ngelilingin tempat ini. Nah, habis itu saya lihat seperti ada kijang emas. Dan habis itu saya lihat ada kakek-kakek tua berjubah putih pakai tongkat. Sebelah sana tadi saya lihat. Habis itu yang saya melihat lagi di atas seperti ada burung. Raja Wali apa gagak gitu warnanya agak putih burung itu. Itu saya lihat di sini. Nah, Panglima ini kan sepertinya wilayah yang dilingkari batu ini kan nggak terlalu Ya. luas. Apakah kerajaannya hanya sebatas itu atau sebenarnya di jalanan itu juga termasuk Ya kalau goib itu kan lebih lebar dari sini. Ini kan perwujudan nyata. Perwujudan nyata tuh hanya sebelah sini. Wah, sampai ke sana sini sekeliling ini, sampai ke sana. Iya, dulu hutan belantara. Jadi ini memang benar-benar luas sekali. Jadi mungkin ada sekitar sampai 3 km ke arah selatan, utara, barat ini kerajaannya, lebarnya. Bapak sepertinya mengiyakan terus. Apa memang Bapak punya pengalaman nih Pak? Saya dulu pernah beberapa kali itu waktu tidur sini, waktu saya didatangin sama yang pakai sorban putih jenggot Bapak panjang tidur gitu. sendiri malam? Waktu pas tirakat. Pas lagi santai sendiri, kalau lagi sambil nunggu tamu, kalau lagi sepi, pas lagi hujan, di dalam itu nggak ada siapa-siapa, pas gitu pas nggak dengar ada suara rame banget, nggak ada suara yang perempuan atau apa, tuh begitu pas keluar tuh nggak ada apa-apa, padahal hujan, rintik-rintik. Tapi di dalam kelihatannya kayak yang rame di luar itu, di halaman itu. Begitu lihat keluar nggak ada siapa-siapa. Terus kata Bapak tadi didatengin Kakek-kakek, itu saya kapan? sering karena bukan selebar jaga di sini. Terus ada yang pakai mahkota, Iya, kakek-kakek. Iya. Oh, kakek-kakek yang baju hitam di sebelah sana di luar ya. Kalau begitu kita sekarang keluar ya Bang Firman boleh, dan silakan. Pak Firman, kita lihat Iya. batu yang 9 lagi, ini baru 6 nih. boleh.
Jadi nggak bentuk batu kirim. tiang ya. Iya. Ini kayak yang dulu pintu masuk kerajaannya dari sini. Oh. Ini bentuknya sama dengan kayak di Iya. Padang. Iya. Persegi 5 ini semua juga persegi 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Oh iya iya iya. Segi 5 tuh 5 waktu ya, Pak? Iya. Filosofinya Zuhur, apa, asar. Bang? Zuhur, asar, sholat 5 waktu. Iya. Habis itu kan berarti udah 2 lagi. Terus Iya. mana lagi, Pak? Ini nih, ini apa ini? Iya. Ini batu menhir sebutnya ya. Ini batu apa, no? Batu menhir. Orang banyak menyebutnya ini katanya dulu buat ngikat kuda kerajaannya zaman dulu Oh ya. di iya sini. iya kuda. Oh iya tadi saya lupa bilang ada kuda putih di sini. Ada kuda putih di Saya lihat, iya. Kuda putih di sini sama di samping sebelah sana. Benar benar. Jadi berarti Panglima mengiyakan bahwa ini memang untuk ikat kuda putih. Iya iya benar. Heeh. Kuda kerajaan. Kuda ada di sana. kerajaan. Iya. Terus mana lagi, Pak? Macam menhir juga ya? Iya menhir juga. Ini bukan Hmm. makam petilasan juga. Makom. Di sini juga. Di sini batunya sama persegi 5 juga. Iya. Oke, batunya mana lagi, Pak? Tadi udah 2, 3, 4, 5. Ya, Pak, ini batu apa nih, Pak? Saya dengar ada salah satu batu di luar. Ya, yang manfaatnya untuk apa ini, Pak, dulu, Pak? Kalau manfaatnya, Gua udah yang saya lupa. tahu sih disebutnya batu cungkup aja. Di situ iya, mungkin batu- Batu apa? Cungkup apa? Cungkup ya? Nah, Heeh. mungkin orang yang tahu mungkin di sini juga ada kuenya, penjaganya juga. Hmm. Kalau yang saya baca di batu ini dulu tempat orang-orang berkumpul Iya, betul. untuk apa? Rapat. Rapat kan. Oh, Selain itu juga ada selain meja. ini Iya. situ juga ada. Yuk kita lihat Yuk, yang kita sini. lihat. Ini ada meja. Iya. Obatnya di situ. Maka itu buat naruh. Ini tempat naruh apa? Sesaji zaman dulu. Kan. Kayak fungsinya Iya. meja kan, Iya Pak? kayak meja ya. Iya. Terus mana lagi, Pak, berarti? 1, 2, Tadi angin 3. gede, sobat mata langit, saya nggak Iya. tahu ini ada pertanda apa. Iya. Tadi nggak ada angin, tiba-tiba sekarang ini gede banget. Mm-mm. Tadi mah nggak ada. Iya. Panglima pantau apa Badai. energi yang di dalam sama di luar ini mana lebih besar, Panglima? Ya sama aja sih. Ini kan memang udah lingkungan kerajaan Goib Siliwangi. Ini angin tiba-tiba datang nih, ya sebenarnya kita disambut sih gitu. Dia memperlihatkan artinya energi yang sangat masih aktif di sekitar petilasan ini gitu. Nah, jadi ini angin putar namanya kalau istilahnya angin putar. Ya, aneh tuh. Nggak ada. Pohon di situ, pohonnya diam. Sebelah sana itu nggak ada, khusus di sini aja anginnya. Itu dia pohonnya nggak ada angin sama sekali. Cuma di wilayah ini aja yang anginnya gede banget. Tuh, goyang-goyang pohonnya. Iya. Di Karena tahun saya 11 melihat itu. ada kayak goib yang datang naik kereta kencana, dikawal dan memakai mahkota. Oke, sekarang kita Kita lakukan mediumisasi. lakukan mediumisasi. Kita masuk ke dalam ruangan yang tadi lagi, tempat prasasti batu tulis, dan kita akan menguak lebih jauh tentang sejarah tempat ini dan juga mitos apa yang ada di sini. Kita akan kuak kebenarannya dan juga kita akan mendengarkan pesan-pesan dari leluhur yang baik yang kita bisa terima untuk menjalankan kehidupan di zaman sekarang ini. Ya, Sobat Mata Langit, kini saatnya kita akan melakukan mediumisasi. Panglima Langit akan menarik sosok gaib yang ada di tempat ini untuk dimasukkan kepada mediator dan akan kita gali informasi tentang sejarah tempat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allah. Aya naon? Assalamualaikum. Ki Jarot ya aya naon? Bicara. Dari mana? Oh, Bapak kenal? Kunaon ieu teh ayeuna teh rehet ti harita teh. Itu yang terang tentang sejarah Pajajaran seorang Ki. Kita mau belajar sejarah tentang Pajajaran. kerajaan Pajajaran. Bahwa tempat ini dulunya apa benar tempat untuk penobatan raja Iya, dari betul. Pajajaran. Dan kenapa ada prasasti batu tulis ini, bisa Ki Jarot jelaskan? Ari ieu teh diibaratkan kanggo penghormatan di zaman baheula. Zaman apa? Penghormatan zaman baheula teh Oh, zaman masih apa? kene kerajaan Hindu.
Ke abad 11 napi ti abad 16 hari teu salah teh 16 utawa 15 16 hari teu salah teh. Oh, mohon. Gimana, Pak? Dari abad 11 sampai abad 16. Yang buat prasasti ini siapa? Ki. Gusti Prabu Siliwangi di zaman harita teh. Oh, yang Ya, kanggo tanda penghormatan. Siapa nama putranya? Pami Surawisesa. Bukan Surawisesa yang buat Ki. Nah, atupan kami izin kolot heula. Oh, Ari iya. kolot teh izinkeun Kan izin dulu moal sama bakal Prabu, dikabulkeun. Yang membuat putranya tapi atas izin dari ayahandanya. Iya. Ya mohon. Oh. Nah, Waktu itu nih nulisnya pakai apa sih Ki? Nyerata pakai naon Ki? Nulisnya. Pakai kujang atau pakai apa kok bisa tembus batu dan bisa tahan sudah bertahun-tahun ya? ya mah teu bisa di bukan nama. Nggak bisa diterangin. Iya. Apa benar di sini itu kerajaan? Ki? Nah, leres. Kerajaan ya? Ki? Kerajaan maksudnya panggilan kerajaan gaib ya? Iya. Ya. Mana kudu ieu nanti kerajaan manungsa aya Jawa ini. Kan dulunya kan emang kerajaan Manungsa, kerajaan Pajajaran. Ya benten alamnya. Iya. Iya. Sampai sekarang masih ada kerajaan gaib itu. Ya. Jadi Aki, fungsi daripada batu prasasti ini sebenarnya untuk apa gitu? Dan ini ada satu batu di sebelahnya, katanya orang banyak yang memeluk dari belakang, dan apabila jari jemarinya sampai, pertanda bahwasanya doa kita dikabuli Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti apa? Apa benar dari dahulu kala ini sudah Arki untuk seperti itu? Bahasa Melayu saja ya. Iya. Ah, itu bisa Iya. dijarot. Bahasa Melayu ya. Gimana? Pertama ini hanya untuk penghormatan. Iya. Satu. Kedua, semua itu lantaran ti Allah Azza wa Jalla. Iya. Dari ini, bukan Iya. dari ini. Bukan dari ini. Semua teh. Hmm. Kan di zaman sekarang sok disalahgunakeun. Iya. Oh, disalahgunakan seperti apa? Ki? Iya jeung ieu benten. Ini sama ini teh beda. Ada satu rasa penasaran saya. Umumnya yang saya ketahui, goib daripada karuhun yang sering saya lihat kalau udah umumnya dari Jawa Barat itu selalu harimau, Ki. Itu apa benar apa tidak, Ki? Di zaman dahulu Iya. teh Iya. Eyang Prabu Gusti Prabu Siliwangi sedang berjalan Heeh. ke hutan. Lalu ayah harimau ingin melawan. Melawan. Sesudah melawan Gusti Prabu, harimau teh Tunduk. Ditundukkan. Oh. disitulah akhirnya jadi Sahabat. pengikut Pengikut Gusti dari- Prabu. Nabi ayeuna itu teh sejarahnya. Oh, sejarahnya begitu. Ya, Tapi goibnya selalu ada sampai sekarang nih, Ki. Goibnya itu, Ki. Karena itu kan Banyak dulu kata, Pak. perwujudannya nyata ya, Ki ya. ya. Ya itulah. Saya melihat gitu ya. Itu semua teh rahasia nu diluhur akan. Iya. Jadi ada satu pertanyaan lagi, Ki. Mangga. Apa benar ada satu ilmu kebatinan yang bisa membuat manusia itu merubah wujud menjadi harimau misalnya, Ki, menjadi ular atau menjadi yang lain-lainnya? Apa benar ada itu di zaman dulu kala? Memang benar ada, cuman teh berat melakukannya akan. Berat ya, Ki? Berat ya? Tidak Tidak mudah semua orang. membalikkan. Itu ilmu mewujud namanya, Ki? Ya, Ilmu itu mewujud berat. ya? Segala macam teh kudu aya bertapa di Iya. zaman baheula teh tirakat. Beratnya kenapa, Nah. Ki? Masuk tirakat nabi bertahun-tahun. Tidak makan kuat untuk neng. Nggak kuat kali kalau nggak makan. Masa nggak makan bertahun-tahun gitu, Ki? Ya, namanya teh ingin punya tujuan. Iya. Segala apapun kalau ingin punya tujuan harus niat. Kan untuk menaklukkan seekor harimau di tengah hutan rimba besar itu kan nggak mudah, Ki ya. Iya. Memang harus benar-benar orang yang sakti, mempunyai kekuatan, bisa menaklukkan dari segi pandangan, dari segi suara. Suara macan itu kan bisa menggetarkan jiwa dan sukma, Ki. Berarti dulu Prabu ini benar-benar luar biasa nih kalau saya lihat nih kekuatannya, Ki. Itulah seandainya Gusti Prabu kalah, mungkin tidak terkena harimau nepi ayeuna Jawa Barat. Karena harimau teh tunduk kalah oleh Gusti Prabu, akhirnya teh jadi pengikut. Iya, makanya simbol Siliwangi harimau ya. Iya. Ada deui akan. Ada, saya mau nanya lagi. Tadi kan kata Bapak Hirman ada yang nyari harta karun di sini, ternyata nggak ada. Sebenarnya itu ada apa enggak sih, Ki? Kalau teh ieu neng atau akan tidak percaya, cari jamaah anu pintar. Hari aya tolong bayarkeun.
Enggak, kita nggak pengen ngambil, kita Enggak, hanya enggak. pengen tahu Bukan. aja. Nggak bodor gitu, nggak Pengen bodor. tahu. Nggak bodor. Kita silaturahmi Ki. Iya. Karena bukan Kalau mau bukan digali kita ilmunya tuh. Ki ya. Ilmunya. Jadi yang saya dengar tuh ada harta karun. Oh, enggak Tapi ya. deh, kalau pusaka memang Nah, katanya ada pusaka, Tapi kalau mustika harta itu ada. tidak. Tapi kalau pusaka Iya. memang lupa. Banyak. Asal kuat saja tidak akan akan sini teh. Iya. Emang banyak yang gerakan di sini untuk mencari pusaka itu, Ki. Cuma Ya, nggak tidak berhasil. begitu banyak. Ini teh tempat puntennya Ya, akangnya mangga Ki. tidak begitu ramai. Iya. Jadi kalau bijakan wae ya, ku akan berbeda dengan dahulu. Kalau dulu, Sekarang sudah rehe. Tidak begitu ramai. itu apa? Sepi. Udah sepi. Kenapa gitu, Ki? Ya itu ada titik rahasia lah kalau tidak bisa membijakkan. Ah, masa Ki nggak mau bagi rahasianya, Ki? Bagilah, Ki. Biar kita nih anak cucu dari kerajaan Pajajaran ini tahu itu loh tentang sejarah, Ki. Ya, kayak dia nih. Ah, Ada lagi nggak yang mau lain. kasih tahu. Udah lah, nanti kita cari yang lain. Tapi masih ada Ki, saya mau bertanya lagi yang memegang ilmu maujud itu sampai saat ini orang-orang di Jawa Barat ini. Ya, Ada ya? tapi itu umumnya di pelosok-pelosok akan. Umumnya pelosok-pelosok ya. Bukan di perkotaan. Ilmu maujud tadi ya, ilmu maujud tadi ya. Kalau di Daerah Baduy, perkotaan ya. itu tidak kuat. Iya, kuat. Sebab godaannya banyak akan. Iya. Iya, iya. Itu. Berbeda dengan di Perkampungan. perkampungan yang benar-benar di atas gunung. Iya. Itu jauh dari godaan. Hmm. Kalau di Tapi apa ada gurunya di sana yang mengajarkan itu, ilmu itu? bisa dikatakan ada dan bisa dikatakan tidak ada. Goib dong berarti gurunya. Kalau memang tidak ada, berarti memang dia sudah diamanatkan oleh siapa. Gitu ya. Itu akan. Diamanatkan. Apakah ada yang pernah mendapatkan pusaka di sini? Aki katakannya akangnya Mangga. belum ada neng, Belum ada. Sejak berdiri sampai detik ini belum pernah ada. belum ada. Ini Pak Firman katanya beliau menjadi kuncian di sini itu turun temurun gitu dari kakeknya juga ya. Iya, dari zaman kakek begitu. ke apa namanya ayah. Iya. Itu tidak bisa dari luar. Oh. Itu harus dari turun-nurun. Setiap di mana petilasan atau apapun itu turun-menurun. Dari buyut kakek, incu, cucu, cici. Berarti nanti Dia harus sadarah gitu Ki berarti. Iya. Kalau teh nanti orang luar yang ada bisa bertengkar barasea. Bisa menimbulkan Ribut. Konfliknya. perdebatan. Pesan untuk Pak Firman apa Ki? Maka Iya. jaga inya. Iya, Ki. Selalu dijaga Ki. Hari kedua, umpamanya ayah sama Iya. olah ayah batur masih sakit ditampe. Heeh. Ya, Ayah ditampi, ayah dengan naon ya sifat gitu. umpamanya di bere itu Iya, betul Ki. ayah di Sudah Ki, terima kasih informasinya. atau sudahnya. Banyak Sudah, Ki. sudah. Oke, Sampun Pak Firman. Ki. Ente. Komenan lagu laki-laki. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Santai. Oh, ini harimau yang jaga tempat ini ya?
Anda sudah berapa lama menjaga tempat ini? Tadi waktu perjalanan kemari ada yang tiba-tiba datang. Itu siapa? Itu saya. Oh. Kenapa tadi Anda tiba-tiba masuk ke mediator kami? Mengabarkan saja. Kalau kita sudah ditunggu gitu ya? Iya. Boleh kasih keterangan tentang tempat ini? Apakah benar dulu di sini kerajaan? Iya, kerajaan dulu di sini. Sebentar. Saya akan menyuruh untuk menerangkan yang sebenarnya Iya. di tempat ini. Dia memanggil orang yang tepat. Assalamualaikum. Boleh tahu siapa nama Anda? Selamat datang Terima kasih. rumah kami. Iya, terima kasih. Kita mau nanya-nanya tempat ini. Sebenarnya prasasti ini dibuat dulu fungsinya buat apa gitu. Tempat ini dulu hutan. Dulu hutan. Iya. Lebat dengan pohon-pohon yang besar. Pohon besar ya. Hutannya yang sangat menyeramkan. Sangat menyeramkan. Tidak ada yang datang ke sini. Ini tempat yang tenang, teduh. Hingga suatu ketika sampailah di sini sesosok laki-laki muda yang gagah. Ini adalah lambang kegagahan beliau. Oh, Batu Lingga ini. Itu siapa beliau itu? Tuanku Prabu Rasa. Prabu Rasa. Paman Rasa. Paman Rasa. Beliau menuliskan ini dengan hatinya. Disinilah beliau berdiam diri untuk merenungi yang terjadi dalam dirinya. Karena beliau adalah seorang pemimpin. Bukan berarti seorang pemimpin tidak punya kelemahan. Rasa ketenangan di saat itu. Beliau merasa gundah gulana di tempat ini. Selalu menundukkan kepala. Dia merenungi dirinya. Dia merasa kalah. Padahal dia mempunyai kekuatan yang sangat hebat. Kau tahu, kekuatan itu bukan berarti ilmu yang tinggi. Oh, bukan ya. Bukan. Jadi apa itu kekuatan itu? Kekuatan itu adalah kebahagiaan dalam dirinya. Dia kecewa terhadap anak-anaknya, saling bermusuhan. Prabu Rasa itu apanya Surawi Sesa? Ayahnya Pemana Rasa, Tuanku Prabu Siliwangi. Dia mempunyai banyak anak, mempunyai banyak keturunan. Tapi ada di antaranya tidak semua buah menjadi baik. Iya, Bukan begitu. benar.
Meskipun bibitnya baik ya. Ya, karena itu sudah hukum alam. Apa yang menjadi kekecewaan beliau pada saat itu sehingga beliau seperti hatinya tidak tenang? Saat itu kerajaan Pajajaran goyang dalam kehancuran. Karena ada penjajah atau karena perang saudara? Perang saudara dan perang keyakinan. Saya tidak memberikan Anda salam dan menjawab salam Anda karena kita beda keyakinan. Oh. Nama Anda siapa kalau boleh tahu? Saya dikenal di sini. Tahukah Ya. kenapa batu ini berada di sini hingga saat ini? Kenapa tuh? Penghormatan apa yang kalian dapatkan dari tempat ini? Apakah batu yang kalian hormati? Kami menghormati bukti sejarah dari bangsa ini. Ya, ini adalah bukti bahwa adanya leluhur kalian di masa itu. Seharusnya kalian mengerti dan fahami perjalanannya, perselisihannya, Yang membuat berselisih apa waktu itu? karena keyakinannya. Masalah agama. Keyakinan. Sebutkan keyakinan saja. Keyakinan ya, bukan agama. Tadi Anda belum jawab, nama Anda siapa? Sukma Melati. Nyi Sukma Melati apa hubungannya dengan kerajaan Pajajaran? Saya di sini dikirim oleh Bunda untuk menemaninya karena beliau menyukai Sang Prabu. Bunda Ratu Pantai Selatan menyukai Prabu Siliwangi. Ada hubungannya ya dengan Bunda Ratu Kidul? Iya. Setiap pemimpin harus mempunyai hubungan dengan Bunda. Oh, katanya setiap pemimpin harus punya hubungan dengan Bunda. Bunda Ratu Kidul itu sosoknya tadinya manusia juga atau memang bangsa jin? Jin. Tidak bisa disampaikan di sini. Oh, tidak bisa. Karena di sini hanya sebatas peninggalan yang ada di sini. Kerajaan ini hancur Kenapa kerajaan ini? oleh anaknya sendiri. Anaknya ingin mengembalikan yang seharusnya ia sembah. Surawi Sesa sangat kecewa. Surawi Sesa. Sang Prabu pun kecewa hingga dia menjadikan tempat ini tempat kesedihannya karena dia sudah tidak bisa mempertahankan kerajaan ini lagi. Berarti ini terakhir kerajaan ya. Terakhir kerajaan yang mau punah ya. Iya, Untuk penobatan raja memang benar di sini. terakhir Surawi Sesa Surawi Sesa itu yang dinobatkan terakhir. karena anak yang lain tidak ingin menjadi raja di sini. Besar harapan Sang Prabu untuk jadikan anaknya dari istrinya. Apa ada yang terpilih pada saat itu yang sebenarnya yang diharapkan oleh Sang Prabu? Ada. Siapa beliau? Kalian sudah mengenal bukan? Kian Santang. Kenapa beliau nggak mau dijadikan raja? Karena Kian Santang mempunyai keyakinannya sendiri bersama dua adik-adiknya. Ini perjalanan yang cukup panjang. Pesan saya, batu ini didirikan agar kalian harus saling menghormati walaupun kalian beda dengan keyakinan. Oh, iya benar juga ya. Biarkan jiwa mereka memilih dengan keyakinannya sendiri. Karena Tuhan yang dia sembah itu hanya diyakini dengan jiwanya. Prabu Siliwangi yang kalian kenal dan kerajaannya beserta peninggalannya kalian tidak tahu.
berada di mana? Di mana? Iya. Menghilang di sini dulu. Kerajaan yang sangat luas. Di sini dulu kerajaan yang sangat luas. Ini sebelum masuk pintu gerbang kerajaanmu. Tapi di sana sangat luas. Siapapun yang berniat tidak baik di tempat ini, yang mempunyai tujuan lain, tempat ini akan menggetarkan raganya. Memangnya ada orang yang berniat tidak baik kemari? Banyak sekali. Seperti apa? Nah, yang tadi ya Bapak cerita pengen dapat harta karun, pengen dapat pusaka itu ya? Atau pengen dapat apa mereka? Mereka ingin mengambil yang mereka tidak lihat dengan kasat mata. Bukan haknya mereka yang harus mereka ambil. Biarkan benda itu berada di tempatnya. Jika itu hak mereka, benda itu akan datang sendiri tanpa harus diambil paksa oleh mereka. Tugas Anda apa di kerajaan ini? Saya adalah kendaraan yang selalu setia mendampingi tuanku, Prabu. Ya, kendaraan Prabu Siliwangi ya. Kudanya warna putih ya? Iya. Jika tidak diperintahkan, saya tidak akan datang bersama kalian. Oh gitu. Jadi Anda ditugaskan menemui kami ini? Iya. Mungkin ada pesan yang boleh ingin sampaikan melalui Anda? Iya. Apa pesannya? Kalian tahu batu itu apa? Batu itu alam. Alam itu sangat kuat. Iya. Batu itu keras. Jangan kau ikuti watak batu. Iya. Tapi seorang pemimpin itu harus keras, Iya. kokoh dan kuat. Tapi bukan berarti kau harus menindih yang lemah. Gimana sifat kepemimpinan sang Prabu. Prabu dulu terhadap rakyatnya? Terhadap Keras, kuat. Itulah beliau. apa benar? Ilmu apa yang dia tidak ada? Iya. Semua sakti ya ada. beliau ya? Ada masanya beliau tidak ada di antara keluarganya. Kemana itu? Karena Pindah dia alam. menyatu dengan alam. Oh. Kekuatan alamlah yang membuat dia hebat. Apa memang itu sudah digariskan sama Tuhan kekuatan beliau? Apa memang beliau mempunyai seorang guru yang membuat beliau itu menjadi sakti mandraguna? Orang pintar pasti punya guru. Orang kota Berarti beliau punya guru? Iya. Siapapun manusia itu pintar karena guru. Betul. Tidak ada dia tidak pintar, tidak punya guru. Siapa guru beliau? Guru beliau yang kalian tidak bisa lihat. Oh, yang tidak bisa kita lihat. Oh, gurunya gaib. Seekor naga besar. Apa yang dilihat Panglima tadi? Assalamualaikum. Beliau bukan Muslim. Swastiastu. Yang tadi Panglima lihat mengelilingi ini ya? Naga besar. Ini apa pamornya merinding aku. Lihat teriak aja. Hitam besar. Rojonogo. Rojonogo. Anda sebagai apa tugasnya di kerajaan ini? Kerajaan Saya yang Pajajaran. bertugas di sini. Untuk Untuk menjaga menjaga tempat ini. istana sang pemimpin. Oh, sana. Hutan di sini. Oh, hutan di sini. Iya. Usia Anda udah berapa ribu tahun? Saya Sangat tua. tidak akan terhitung Sudah tahu itu. sejak bumi ini ada dan bumi ini dihancurkan. Saya Panjang umur. Apakah kaum Anda tidak pernah merasakan sakit seperti kaum manusia yang lain? tidak, karena kami terbuat dari api. Apa pengabdian Anda selama masa hidup beliau terhadapnya? Apa saja yang sudah Anda lakukan? Boleh saya tahu?
Selain menjaga tempat ini. Tahu, saya yang memberikan kecepatan beliau. Kecepatan di atas angin apa di atas laut? Laut dan udara. Oh, dua-duanya. Emang beliau Karena bisa terbang? saya bisa hidup Di dua alam. di dua Iya. alam itu. Apa bisa Anda mewujudkan diri Anda dalam kehidupan nyata pada zaman dulunya? Atau Bisa. sekarang? Dulu dan sekarang itu sangat beda. Heeh. Bedanya Bedanya. apa? Dulu itu manusia sangat dekat dengan alam. Mm-mm. Tapi saat ini manusia sibuk dengan nafsunya sendiri, dengan keinginannya sendiri. Manusia pada zaman dahulu menghargai alam, menghargai kami yang tidak terlihat, tidak menganggap remeh kami. Kenapa ada yang datang? Apa ada yang Anda lihat? Beda makhluk kali Panglima. Panglima, Iya, saya Panglima. Anda Panglima. Saya Iya. Panglima. Siapa Anda? Apa yang menggetarkan hati Anda untuk datang ke sini? Saya seperti ditarik kemari. Saya seperti terbayang-bayang tempat ini. Saya juga nggak tahu tuh kenapa Panglima Ada pengen apa kesini. sebenarnya bisa seperti itu? Sampaikan pesanku terhadap pengikutku. Apa pesannya? Hargai alam, Hargai alam. Habis itu apa lagi? ikuti alunannya, Ikuti alunannya. iringi setiap gerakannya. Lembut di saat tenang, bergejolak. Yang seperti kalian lihat tadi, bukan? Iya. Betul, betul. Anginnya gede banget tadi. Itu adalah rasa. Kalian tidak bisa melihat wujudnya. Betul. Kami tidak bisa melihat wujud gaib, tapi gaib itu ada. Bahkan di Al-Quran disebutkan. Jadilah, belajarlah kau seperti angin. Ikuti alurnya. Tenang di saat tenang. Dan jika kau tidak tenang, kau boleh marah. Hembuskan sampai kepada tujuan yang kau inginkan. Sampai saat ini tidak ada yang dapat melihat angin, bukan? Tapi bisa merasakan. Tapi kekuatan angin itu luar biasa. Lembut, sejuk. Ya. Tapi jika marah, hancur kalian. Kau harus banyak belajar. Arahnya dari ke situ saya lihat. Semua makhluk punya sifat, punya makna. Ketenanganmu bisa kau ambil dari angin. Kau sudah dapatkan itu. Kau Lalu bisa dapatkan itu. Tapi batu itu keras, ya. kuat, dan tidak akan hancur. Tapi batu dapat dihancurkan dengan kelembutan. Iya. Hening. Selalu berada di keheningan. Itu akan menghidupkan sesuatu yang tidak hidup dalam dunia ini. Mengerti? Iya. Di saat heninglah kalian merasakan apa yang mati dalam diri kita. Seperti saat ini yang harusnya kalian lakukan. Tapi kalian tidak sadar itu. Kau harusnya belajar dari setiap tapak tilas para leluhur kalian. Ini manfaatnya batu ini. Untuk kalian pelajari.
Kegagalan mereka karena apa? Setiap yang terjadi pada diri kita seharusnya menjadikan untuk direnungi dalam ketenangan, dalam kesucian. Karena ketenangan dalam kesucian akan menumbuhkan sesuatu yang baik dan bersih. Bersih akan menumbuhkan kesehatan dalam hidup kalian. Betul. Jika kalian berada di dalam kekotoran, maka kalian akan sakit. Dari yang kecil akan menjadi besar. Jangan anggap remeh sesuatu yang kecil, karena yang kecil bisa jadi penolong kalian. Terima kasih ya Ki. Ya cukup ya. Oke Panglima bisa mau dinetralisir kalau ada yang masuk lagi. Halo, Assalamualaikum. Kau jaga tempatku. Ya, Ki. Jaga tempatku. Ikhlaskan hatimu. Iya, ikhlas. Ridho. Bimbing para tamu. Iya. Ajarkan ke mereka tentang tempat ini. Kau harus mengerti dengan jiwamu tempat ini. Sobat Malangit, tiba-tiba Mbak Ismi memeluk lingga ini dengan Memeluk lingga ini ya, ya. dengan perasaan Saya merasakan hawa kesedihan Ya, pada itu. saat memeluk lingga ini. Kayak ada suatu kerinduan yang besar, kerinduan yang mendalam, yang seperti sudah lama sekali tidak bertemu. Jadi terasa seperti itu yang saya rasakan. sedih ya. Gitu. Saya ngeliatnya ada kesedihan. Jadi seperti orang yang terpisahkan oleh sesuatu. Ibarat ibu terpisah oleh anaknya yang saat ini sedang bertemu. Jadi hawa dan bayangan itu yang terlintas di dalam lubuk hati saya seperti itu. Dia seperti meratapi ya. Coba kita nangis, tanya. di Coba dari batu sebelah lingga sana. ini. Assalamualaikum. Om Swastiastu. Orang yang kuat bukan berarti dia tidak boleh menangis. Orang yang menangis bukan berarti dia lemah. Ya. Karena tangisan akan membersihkan diri kita dari kesombongan. Bagaimana Mas? Ya Sobat Mata Langit, kita sudah melakukan penelusuran dan penelitikan lokasi prasasti batu tulis di Bogor ini. Wow. Tiba-tiba ada geledak yang besar sekali. Ya, kita akan sampai pada kesimpulan. Namun sebelumnya saya ingin ada kesan dari Bapak Firman sebagai kuncen dari tempat ini. Apa kesan setelah kita melalui proses modernisasi tadi, Pak? Kesannya ya saya sangat berterima kasih sekali sudah kedatangan Mata Langit. Ya, untuk menyiarkan tempat ini. Bersejarah Jadi ya, Pak ya. bersejarah. Jadi kan banyak yang tahu ya. Banyak yang tahu. Supaya banyak yang tahu. Bahwa di sini benar ada penjelasan Pajajaran Prabu Siliwangi. Itu aja lah. Tapi tadi yang sosok-sosok yang masuk itu Bapak mengakui memang ada di sini. Iya, ya? memang ada. Ya. Baik Panglima, dari penyelidikan kita hari ini, tolong Panglima sampaikan kesimpulan untuk Sobat Mata Langit. Nah, memang dalam Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi itu lakum dinukum waliyadin ya, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Menurut kitab itu seperti itu, yang artinya bahwasanya setiap manusia berhak memilih apa yang menjadi sebuah keyakinan di dalam jiwa dan hatinya.
tidak ada paksaan ya di dalam Islam untuk menganut sebuah keyakinan agama. Mengenai petilasan ini sendiri, ini adalah bukti sejarah bahwasanya kerajaan Pajajaran ya, Prabu Siliwangi itu memang benar adanya, dan ini buktinya petilasan ini dan Linggayon ini juga ini sebagai bukti sejarah yang harus terus dilestarikan dan sebagai bukti nyata untuk anak cucu yang akan datang bahwasanya para leluhur-leluhurnya dahulu kala memang sudah mendiami tempat ini dan beliau sangat menghargai alam, batu, air, angin, itu sangat beliau hargai karena belajarlah dari alam karena kita hidup di alam ini dan pelihara alam ini, jangan membuat kerusakan karena kekuatan kita adalah kekuatan alam ini juga. Ya baik Sobat Mata Langit, semoga informasi ini bermanfaat, tayangan ini bisa memberikan inspirasi dan juga edukasi untuk Anda semua. Saya ucapkan terima kasih untuk Sobat Mata Langit yang sudah subscribe, like, komen, dan share, dan juga yang sudah membunyikan loncengnya. Jangan lupa sampaikan informasi ini ke sahabat, teman, dan saudara agar kita bisa selalu berbagi manfaat dan kebaikan untuk orang lain. Dan akhirnya saya Ratna Listi. Saya Kang Lima Langit. Kami pamit, kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik lewat Mata Langit. Assalamualaikum.